warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kali ini bertemu lagi kita walaupun via media ini. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap jalan, hati kita tetap tersambung. Kita perlu bersyukur pada Allah bahwa masih banyak kenikmatan yang bisa kita syukuri. Allah berjanji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu mau bersyukur pada nikmatku, pasti akan aku tambahkan dengan kenikmatan yang lain. Namun seandainya engkau kufur, ingatlah bahwa azab Allah itu sangat pedih. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang kedua, marilah kita menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan pada akhir-akhir ini, kita sedang menghadapi musibah yang berskala nasional, yaitu adanya penyebaran virus yang disebut dengan virus corona atau COVID-19 yang menyebabkan perubahan yang sedemikian besar. Allah telah memberikan informasi tentang hal ujian kepada manusia, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Marilah kita buka, jemaah sekalian, coba Al-Qur'annya dibuka di rumah, surat Al-Baqarah ayat 155. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami Allah akan menguji kalian semua dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan diri, kesehatan, dan kekurangan buah-buahan, yaitu hasil bumi, dan berbahagialah bagi orang yang bersabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini, Allah sudah memberitakan kepada kita hal bahwa manusia itu pasti akan diuji, siapapun dia, dari kalangan manapun, dari kelas apapun, bahwa manusia itu pasti akan diuji. Jadi kalau kita itu diuji, jangan kaget. Kenapa kok saya diuji? Kenapa kok saya yang kena? Gak usah kaget, karena semua orang akan diuji. Dan ujian dari Allah, soal-soalnya sudah dibocorkan. Betapa baiknya Allah. Allah menguji manusia, tapi Allah pun memberitahukan kepada kita soal-soal ujiannya. Apa itu soal-soal ujian dari Allah? Ada 5, Bapak Ibu sekalian. Ada berapa? Ada 5. Coba kita buka di surat Al-Baqarah 155. Soal ujian dari Allah yang pertama yaitu khauf. Khauf itu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Yang kedua apa? Walju, dan rasa lapar. Kemudian yang ketiga apa? Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, kekayaan harta benda. Yang keempat apa? Wal anfus, kekurangan dalam diri kita, kesehatan kita, bahkan nyawa kita. Bisa yang paling sederhana yaitu paling ringan yaitu sakit, yang kecil sampai yang paling berat yaitu kehilangan nyawa. Dan soal ujian yang kelima yaitu wassamarat, kekurangan dalam buah-buahan atau hasil bumi. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Tadi kita sudah bahas di surat Al-Baqarah ayat 155. Isinya adalah bahwa Allah pasti akan menguji umatnya. Semua orang tidak akan lepas dari ujian dari Allah. Cuman Allah sudah memberikan jawaban di akhir ayat 155, yaitu dan berbahagialah bagi orang yang bersabar. Orang mendapat musibah itu sedih, tapi Allah akan memberikan balasan kebahagiaan bagi orang yang menghadapi ujian itu dengan kesabaran. Bagaimana atau seperti apa ciri orang yang bersabar, itu kita bisa melihat di surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Orang yang bersabar yaitu jika dia mendapatkan musibah, ditimpakan musibah, qalu, mereka berkata, mereka meyakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surat Al-Baqarah 156 ini Allah menyebutkan bahwa ciri orang yang bersabar itu jika menghadapi musibah dia akan punya dua keyakinan. Yang pertama adalah inna lillahi, yang kedua wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini yang selama ini kita kalau mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan berita duka. Sebenarnya dalam konteks surat Al-Baqarah 156 ini adalah berita gembira. Orang yang bersabar itu mendapatkan berita gembira. Seperti apa orang yang bersabar? Jika dia ditimpakan musibah, mendapatkan musibah, dia berkata dengan keyakinan innalillahi, yang pertama yaitu sesungguhnya aku dan semua yang aku butuhkan yang punya adalah Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya aku dan semua kehidupan ini harus dikembalikan kepada Allah. Ini ciri orang yang bersabar, yaitu ketika dia mendapatkan musibah. Misalnya yang pertama, dia mendapatkan kecemasan, dia membutuhkan ketenangan, dia yakin bahwa Allah yang bisa memberikan ketenangan. Kalau dalam surat Quraisy dikatakan wa amanahum min khauf, dan Allah yang memberikan rasa aman sehingga terbebas dari rasa takut. Jadi ketika kita cemas, khawatir, tidak boleh berlarut-larut. Kita harus segera ikhtiar di jalan Allah. Ini ciri orang yang bersabar. Dia tidak boleh putus asa. Ketika dia cemas, dia butuh keamanan, dia minta sama Allah. Ketika dia lapar, dia butuh bahan makanan, kita yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki makanan kepada kita. Ketika dia kekurangan harta, orang yang bersabar yakin bahwa Allah yang memberi rezeki kepadanya. Kemudian ketika dia mengalami sakit, kita yakin, orang yang bersabar yakin bahwa Allah yang akan berikan kesembuhan. Ketika kekurangan bahan makanan, kekurangan hasil bumi, dia yakin bahwa Allah yang memberikan kepadanya. Itu adalah ciri orang yang bersabar yang pertama, yaitu ketika dia membutuhkan sesuatu, ketika dia dikurangi sesuatu, kemudian dia butuh untuk ditambah, itu adalah larinya pada Allah. Yang membedakan orang yang bersabar atau tidak adalah ketika dia mendapatkan musibah, siapa yang disebut, siapa yang diingat pertama kali. Mendapatkan musibah yang disebut kok yang selain Allah, mohon maaf, berarti dia termasuk orang yang kurang bersabar. Kecenderungan manusia memang seperti itu. Ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak, yang tidak diharapkan, kebanyakan manusia itu berkata kasar. Dia lupa menyebut nama Allah. Daripada kita ngomong kasar, kita menyebut yang lain yang kadang-kadang justru akan menimbulkan masalah baru. Alangkah baiknya ketika kita mendapatkan musibah, kita banyak-banyak mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat kekuasaan Allah yang akan bisa menolong kita. Dalam surat Ad-Duha, Allah pernah memberikan hiburan kepada manusia, wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
Ketika kamu kekurangan, maka Allah lah yang akan bertanggung jawab memberi kecukupan. Ini adalah sifat orang sabar yang pertama. Apakah dalam musibah ini kita lebih mendekat pada Allah ataukah justru menjauh? Kalau kita lebih mendekat pada Allah, kita menyebut nama Allah, kita mengingat Allah, yakin pada kekuasaan Allah, yakin kepada kemahabaikan Allah kepada kita, itulah orang yang bersabar dan dia akan diberikan pertolongan oleh Allah. Ini yang pertama. Mari kita cek dalam diri kita, dalam sehari-hari kita. Mari kita jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendapatkan musibah, siapa yang pertama kali kita sebut? Siapa yang pertama kali kita ingat? Siapa yang pertama kali kita minta? Itulah yang membedakan orang yang bersabar dan orang yang tidak bersabar. Yang kedua, orang yang bersabar adalah wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita dan semua yang kita miliki itu pada saatnya harus dikembalikan kepada Allah. Misalnya ketika kita mempunyai harta, pada saatnya kita harus bayar zakat, harus sedekah, harus berinfak. Orang yang bersabar pasti dia akan memberikan. Karena apa? Pada saatnya memang itu bukan hak kita lagi. Dalam harta kita, dalam kenikmatan kita, ada jatah untuk orang lain. Allah mengingatkan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, ada mereka harus berinfak, memberikan kepada orang lain. Ada titipan untuk pihak lain dalam kenikmatan kita. Kalau itu semua kita konsumsi, semua kita ambil, berarti kita mengkonsumsi jatah orang lain. Inilah yang berarti kita tidak sabar. Karena apa? Semua kenikmatan kita ambil, kita rampas, bahkan kita nikmati sendiri. Itu adalah orang yang bersabar. Orang yang bersabar pasti akan memberikan sebagian kenikmatan rezeki kepada orang lain. Termasuk yang sangat berat, yaitu masalah nyawa, masalah apapun. Ketika memang Allah sudah menghendaki itu bukan milik kita, ya sudah kita ikhlaskan. Ini ciri sabar yang kedua. Jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua itu memang sepertinya lebih berat. Kalau yang pertama, sabar itu kita diminta berharap, kita diminta bermohon kepada Allah setiap kita merasa ada sesuatu yang kurang. Tadi misalnya ujian kita kecemasan, kita mesti butuh yang namanya rasa aman. Kita minta sama Allah. Ketika orang mendapatkan rasa lapar, dia butuh bahan makanan, kita diminta untuk bermohon, berdoa pada Allah. Ketika kita kekurangan harta, padahal kita mempunyai kebutuhan harus dengan harta, kita diharapkan, diperintahkan untuk minta kepada Allah. Ketika kita sakit, kita minta pada Allah diberi kesembuhan. Ketika kita kekurangan bahan makanan, kita minta pada Allah. Sabar yang pertama relatif lebih mudah, walaupun tidak selalu orang bisa. Tapi sabar yang kedua ini yang lebih berat, yaitu kita memberikan sesuatu di jalan Allah yang padahal kita merasa miliki. Seolah-olah itu milik kita. Ingat bahwa rezeki di dunia ini bukan hak mutlak milik kita. Ini adalah hak pakai oleh Allah, kita diberi hak pakai, hak memanfaatkan, bukan hak memiliki. Ingat bahwa kenikmatan itu milik Allah, dan ketika Allah menghendaki, kita harus mengikhlaskan, kita harus sabar. Ini memang sabar yang lebih berat, lebih kualitasnya, tingkatnya lebih tinggi. Tapi kita harus bisa dua hal itu, yaitu sabar ketika kita kekurangan minta sama Allah, sabar ketika kita punya kelebihan, punya sesuatu Allah meminta, kita harus memberikan. Itu sabar. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian ada sebagai pelengkap sebuah hadis riwayat Baihaqi tentang jaminan yang diberikan Allah kepada kita. Ada 3 jaminan yang diberikan Allah kepada kita dengan 3 syarat. Saya pikir ini perlu kita pahami, perlu kita amalkan ketika kita sedang menghadapi musibah seperti ini. Dalam hadis
riwayat Baihaqi ini Rasulullah bersabda, salasun mangkunna fihi awahullahu fi kanafihi wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idza utiya syakara wa idza qadara ghafara wa idza ghadiba fatara. Ini melengkapi sebagai kesempurnaan sabar kita. Rasulullah menyampaikan 3 jaminan yang akan diberikan kepada manusia dengan 3 syarat. Allah akan memberikan 3 jaminan. Yang pertama yaitu memberikan rasa aman. Yang kedua melimpahkan, mencurahkan rahmatnya. Dan yang ketiga menjamin dia masuk ke surga. Tapi dengan syarat. Kita ingat syaratnya apa? 1 yaitu jika dia diberi kenikmatan bersyukur. Jika dia mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan, dia memaafkan. Dan yang ketiga, jika dia marah, dia bisa menahan diri. 3 jaminan dengan syarat 3 hal. Yang pertama, jika kita mendapatkan kenikmatan bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah, sabar dan syukur itu satu paket. Orang tidak bisa sabar kalau dia tidak bersyukur. Dia tidak bisa bersyukur kalau dia tidak pernah sabar. Jadi salah satu yang harus kita perbanyak di saat kita pengen mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan rasa aman, mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan surganya, yang pertama adalah kita banyak bersyukur. Dalam situasi seperti ini pun kita harus banyak bersyukur. Di antara musibah masih banyak kenikmatan yang bisa kita syukuri. Orang Jawa punya guyonan yang sangat mendidik. Ketika mendengar berita kecelakaan, orang Jawa mengatakan melihat mobilnya, kendaraannya ringsek, orang Jawa masih mengatakan alhamdulillah orangnya masih selamat. Kemudian ketika melihat orangnya itu tangannya luka, alhamdulillah kakinya masih selamat. Kemudian diketahui bahwa ternyata tangannya, kakinya itu pun terluka. Orang Jawa mengatakan alhamdulillah isih urip. Jadi ini kayaknya guyonan, tapi ini pelajaran yang sangat besar bahwa di antara musibah pun masih ada, kita harus mencermati kenikmatan yang bisa kita syukuri. Rasulullah mengingatkan pula dengan 2 kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia. Nikmatani maghbunun bihima kasirun minanas as-sihah wal farah. Ada 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia melupakan. Yang pertama yaitu kesehatan, as-sihah kesehatan. Yang kedua wal farah yaitu kesempatan. Kita masih diberi kesehatan. Memang ada sih ancaman kesehatan, tapi sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan. Mari kita syukuri. Paling tidak kita menggunakan kesehatan itu dengan cara yang baik, dengan beribadah maksimal, mendekat pada Allah. Kita membantu kepada orang lain, kita juga menjaga kesehatan kita. Jadi kita sekarang masih diberi kesehatan, kita syukuri. Kita masih diberi kesempatan bisa mencari rezeki, kesempatan belajar dan sebagainya. Masih harus kita syukuri. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Allah mengingatkan dalam surat Ar-Rahman sampai 31 kali. Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Kenikmatan mana lagi yang kamu dustakan? Jadi jangan sampai karena satu musibah kemudian kita melupakan kenikmatan yang masih kita rasakan. Jadi fokus kita kepada musibah sehingga kenikmatan lupa kita syukuri. Ini yang perlu kita ingat bahwa masih banyak kenikmatan yang bisa kita syukuri. Mari ketika habis sholat kita banyak membaca hamdalah, alhamdulillah ya Allah saya masih sehat, alhamdulillah ya Allah keluarga juga sehat, alhamdulillah banyak kerabat kita yang masih sehat. Kalau toh kita mungkin prihatin dengan saudara atau teman lain yang sakit, kita mendoakan mudah-mudahan juga
keluarga atau teman yang terkena musibah, sakit, segera diberi kesembuhan oleh Allah. Ini yang pertama, ialah kita memperbanyak syukur apapun kenikmatan yang diberikan Allah. Saya yakin pasti ada kenikmatan yang masih kita syukuri. Kedua, apa sikap yang harus kita perbanyak pada saat ini? Jika dia kuat, jika dia berkuasa, jika dia orang yang mempunyai posisi, dia adalah pandai memaafkan. Kata kunci yang kedua yaitu memaafkan atau maaf. Mungkin dalam musibah ini memang kenikmatan atau fasilitas tidak seperti biasanya ketika keadaan normal. Marilah kita belajar memaafkan. Jangan mudah menyalahkan ini, itu, dan sebagainya yang akan semakin memperparah keadaan. Kadang-kadang orang itu mendapatkan musibah itu sakit, tapi ketika dia ditambah dengan marah-marah, ditambah dengan dia menyalahkan, itu tidak akan mengurangi rasa sakitnya, bahkan akan semakin menambah sakitnya. Mari kita perbanyak untuk memaafkan ya. Ini mungkin kurang dikit, biasanya kita mendapatkan segini kok kurang, mari kita tetap memaafkan. Jika kita sekarang tidak bebas lagi bertemu seperti yang lain, masih kita syukuri, masih kita bisa hubungan via media dan sebagainya, masih harus kita syukuri. Kalau kita ingat pada tahun 2006 itu musibah gempa, media belum seperti sekarang, komunikasi susah. Jadi kadang-kadang memang sekarang masih perlu kita syukuri, walaupun di antara musibah pun kita masih bisa bersilaturahim, menyapa atau berkabar-kabar dengan teman-teman saudara. Kalau dulu memang kan zaman 2006 itu kan sangat berat, orang mendapatkan musibah dan komunikasi juga susah. Kalau sekarang masih kita syukuri bahwa komunikasi masih lancar. Jadi kalau ada kurang dalam fasilitas itu, kita jangan mengedepankan marah. Orang yang mengedepankan marah itu pasti akan bertambah berat rasa sakitnya. Tapi kalau dia memaafkan, dia akan diberikan ketenangan, dan ketika tenang kemudian Allah akan berikan jalan keluar. Ini yang kedua. Jadi jangan mudah kita menyalahkan, perbanyak maaf. Seberapapun kesalahan orang atau pihak lain kepada kita, mari kita belajar memaafkan. Dan yang terakhir, sifat yang harus kita perbanyak di masa sulit seperti ini adalah pengendalian diri. Ini jika dia marah, dia bisa mengendalikan diri. Jadi orang itu marah ketika ada sesuatu kekurangan, misalnya bahan makanan, kemudian dia memborong karena dia orang yang mampu memborong. Mari kita kendalikan diri. Jangan sampai kita hanya mementingkan kepentingan sendiri karena kita mampu, karena kita punya uang, karena kita punya kekayaan. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, semua kita borong, semua kita beli, kita tidak bisa memahami, tidak bisa empati pada orang yang tidak mampu. Inilah yang akan memperburuk keadaan. Bahkan juga kalau Ebit GAD mengatakan, dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Bukan, Bu? Oh, jadi justru kita harus bisa mengendalikan diri, lebih bisa mengendalikan diri dalam keadaan sulit seperti ini. Pengendalian diri kita harus kita perbaiki dengan baik, dengan latihan, dengan membiasakan untuk tidak mengedepankan marah. Salah satu cara kita menahan diri adalah mengendalikan lisan. Jangan mudah komentar, jangan mudah ngomong yang apalagi kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu pasti dan kita tidak yakin bahwa apa yang kita omongkan tidak manfaat atau tidak, gak usah ngomong, mendingan kita diam. Kadang-kadang orang kan dalam seperti ini justru ngomong yang A, B, C yang dia tidak tahu, justru akan memperkeruh suasana. Apalagi hati-hati Bapak Ibu sekalian, panjenengan nge-share sesuatu informasi yang kemungkinan buat cemas dan itu sumbernya tidak jelas. Kendalikan diri, Pak. Jangan sampai kita ikut-ikutan share atau memberikan informasi yang justru akan memperburuk perasaan orang. Dikala kita mendapatkan musibah, yang pertama yaitu diperbanyak yang namanya syukur, yang kedua kita memperbanyak maaf,
Dan yang ketiga yaitu kita harus lebih meningkatkan pengendalian diri kita. 3 hal itu tadi diawali yang pertama dari lesan kita. Lesan kita banyak bertahmid, memuja kepada Allah, subhanallah, Allahu Akbar dan sebagainya, daripada ngomong yang lain yang tidak bermanfaat. Dan yang kedua, kita juga memaafkan, tidak mudah mencela, tidak mudah menghukum orang atau tidak mudah memberikan penilaian kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu kita mengendalikan diri, walaupun kita mampu, walaupun kita punya, jangan sampai kita tidak mengendalikan perilaku kita dalam membeli, dalam berucap dan sebagainya. Dan semuanya itu yang akan justru memperparah keadaan. Jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang akan saya rangkum. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 155. Intinya adalah Allah pasti menguji kepada manusia. Dan ujian kepada manusia ada 5 hal. Yang pertama kecemasan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan badan kita dalam kesehatan kita, dan yang terakhir kekurangan dalam hasil bumi. Siapakah yang sukses menghadapi ujian itu? Di akhir surat Al-Baqarah 155 yaitu bakal sukseslah, bakal diberi kebahagiaan, diganti kebahagiaan bagi orang yang bersabar. 155 menerangkan tentang jenis ujian dari Allah dan cara menghadapinya. 156 Al-Baqarah yaitu orang yang bersabar itu punya keyakinan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia yakin bahwa ketika mempunyai satu kebutuhan, dia harus minta kepada Allah. Dia berikhtiar di jalan Allah, selalu ingat pada Allah. Dan orang yang bersabar yang kedua, ketika dia diberi kemampuan, diberi kelebihan, dia tidak akan enggan untuk memberikan di jalan Allah. Dan apa yang kita miliki pun di saat Allah menghendaki, itu sudah bukan hak kita lagi, kita harus mengikhlaskan. Itu Al-Baqarah 155 dan 156. Satu lagi saya menambahkan yaitu hadis dari riwayat Baihaqi, 3 jaminan dari Allah yaitu rasa aman, kemudian dirahmati oleh Allah, dan yang ketiga yaitu diberikan jaminan surga bagi orang yang banyak bersyukur, bagi orang yang pandai memaafkan, dan bagi orang yang pandai mengendalikan diri. Mudah-mudahan satu waktu kita bisa bertemu langsung dan kita berdoa musibah ini segera akan berlalu, kita bisa muwajahah langsung, bersilaturahim langsung, kita semua sehat, manfaat. Mari kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal afiyah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Untuk Majelis Taklim pun bagi 1, 2, 3, 4, dan 5. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan diberikan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.